Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih sayangnya kita diperkenankan untuk hadir dalam kebaktian minggu ini, kebaktian pembukaan sidang jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Penil Benteng Atas yang ke-34. Mengawali perenungan dan khotbah di kebaktian ini, dari tempat ini beta menyampaikan selamat Hari Kasih Sayang Valentine Day yang tanggal 14 kemarin, katong semua merayakannya. Moga di hatimu, di hatiku, di hati semua orang di bumi ini, di Benteng Atas ini, terutama sekali yang datang untuk bersidang dalam sidang jemaat yang ke-34 ini, dipenuhi dengan kasih sayang. Kasih sayang pertuang Allah yang punya pekerjaan ini, dan kasih sayang untuk gereja Tuhan di Maluku lewat GPM, Sinode, lewat Klasis, dan lewat jemaat ini yang terintegral pelayanannya dengan gereja Protestan Maluku. Benarkah saudara dan beta yang merayakan Valentine Day itu merasakan sentuhan kasih sayang satu terhadap yang lain? Sudahkah istri merasa dikasihi dan dicintai suaminya? Demikian pula sebaliknya, suami mencintai dan mengasihi istrinya. Orang tua mencintai dan mengasihi anak-anaknya. Anak-anak mengasihi orang tuanya. Saling mengasihi antara adik kakak satu dan yang lain, dan satu di antara yang lain di dalam kehidupan bersama kita, dan yang akan muncul dalam persidangan hari ini. Sehingga diharapkan nanti, catat, diharapkan nanti ini persidangan jemaat yang ke-34, bukan pertama, bukan kedua, bukan ke-1 atau ke-5, ke-10, tapi ini ke-34. Nyatakanlah kedewasaanmu ya, sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan dan gerejanya, yang punya pekerjaan ini. Berita firman Tuhan di minggu ini, di bulan ini, kuasa Yesus menghidupkan. Tema bulanan begitu. Moga yang hadir dalam persidangannya, yang bersidang ini, dan ketun semua sebagai anak Tuhan dan umat Tuhan ini adalah orang-orang yang punya keinginan kuat untuk menghadirkan kehidupan bersama kita dalam jemaat, di sektor, di unit, di wadah-wadah pelayanan. Tema mingguan, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga hari ini, yaitu kuasa Yesus menyembuhkan. Kuasa Yesus memulihkan, dan hari ini kuasa Yesus mengalahkan kuasa setan. Ya. Moga ya, ketemu yang datang bersidang di hari ini ya, adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan itu, yang menyebabkan dia terpanggil untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, yang menyelamatkan dunia ini, yang menyelamatkan semua orang dalam jemaat ini, semua orang di lingkungan kehidupan ini, yang menyelamatkan negeri ini, Ambon ini, Maluku ini, dan juga bangsa ini dan dunia ini. Itulah panggilanmu, panggilanku, dan panggilan kita semua. Yesus betapa besar kepeduliannya, cinta dan kasih sayangnya pada manusia, orang-orang di zaman itu, juga kita di zaman kini. Kalau kita baca kitab Matius, hampir semua lembaran kitab Matius itu menyatakan kasih Yesus yang luar biasa. Dan karena itu dikatakan dalam Injil Matius ya, ia berjalan dari kota ke desa, dari desa yang satu ke desa yang lain, bertemu dengan semua orang-orang sakit segala macam penyakit. Tergeraklah hatinya karena belas kasihan orang-orang itu.
Ya. Walaupun mungkin ia belum mengenal hari kasih sayang, tapi di dalam hatinya ada kasih sayang yang luar biasa. Yang karena itu orang buta dibuat melihat, orang tuli dibuat mendengar, orang lumpuh berjalan. Ya. Yang dirasuk setan dibebaskan, termasuk orang buta dalam cerita kita dan tuli. Orang buta dan tuli, ya, bukan karena kekurangan vitamin, tapi di sini dikatakan bahwa karena kuasa setan. Ya. Tradisi di timur pada waktu itu, di timur tengah sana, bukan di timur Ambon ini, ya, adalah bahwa orang-orang sakit punya keterkaitan yang kuat dengan pengaruh setan. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu katong juga mengalami hal itu. Pengaruh setan yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika ada keluarga pemahu di situ, di sektor Dahlia sakit, ya, itu luar biasa. Hari ini kita berhadapan dengan satu orang. Orang yang sakit itu bilang, tunggu aku kembali dengan 2 orang. Kemudian bertambah hari ke hari sampai datang dengan 100 orang dan terakhir dengan 1000 orang. Itulah setan. Ia tidak pernah menyerah. Luar biasa dahsyatnya. Tapi puji Tuhan, saudara, dembeta, katong punya Yesus yang begini, ya, yang luar biasa. Walaupun sejuta setan, ya, selaksa setan, Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus punya kuasa yang luar biasa, yang hebatnya, yang mematahkan dan menghancurkan kekuatan kuasa setan itu. Sehingga dalam cerita kita dikatakan orang buta itu melihat dan yang bisu itu bicara. Ia bicara tentang dahsyatnya kuasa Tuhan. Tetapi ketika ia menampilkan dahsyatnya kuasa Tuhan yang luar biasa itu, Farisi dan ahli Taurat ilai dan juga merasa terancam. Laki-laki yang baru muncul ini luar biasa. Nah, membuat mereka juga merasa seakan-akan mereka mulai tersingkir dari kehidupan masyarakat. Dan karena itu mereka bilang begini, oh bukan, ia menyembuhkan dengan kuasa penghulu setan. Ya, ini heran toh. Lalu Tuhan Yesus bilang, bagaimana mungkin setan mengusir setan? Kalau setan mengusir setan, hancurlah dunia setan itu. Ya. Dan tidak akan mungkin seperti itu. Ya. Setan tidak pernah akan mengusir setan atau menghancurkan setan. Bahkan setan memperkuat setan, itu yang jelas nyata. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka itu berarti kerajaan Allah sudah datang. Kita hari ini merayakan sidang Jumat ini, ya, dalam kebaktian pembukaan ini, saya masih ingat terpampang di sana ini tema 5 tahunan Gereja Protestan Maluku. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kerjakanlah keselamatan. Mudah-mudahan persidangan Jumat yang ke-34 ini juga adalah ungkapan dari kesadaran bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan karena rahmat Tuhan sudah datang, marilah persidangan ini juga menjadi rahmat Tuhan. Dengan menemukan program-program pelayanan yang baik. Nah, karena semua saudara beta, semua pendeta-pendeta yang ada di sini, termasuk Bapak Sekretaris Kelas ini, dan semua pendeta di GPM ini, kita adalah orang-orang yang hanya sebatas menanam dan menyiram. Dan Tuhan yang menumbuhkan. Dan semua orang yang hadir sebagai utusan persidangan jemaat ini, ingat itu. Kita semua terpanggil untuk menanam dan menyiram. Terserah Tuhan. Ya. Tapi tergantung juga pada hatimu. Jangan sampai hatimu sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, penuh kebencian, iri hati, kesombongan, keangkuhan, ya, dan karena itu mudah tersinggung. Persidangan ini bukan adu argumentasi ya, persidangan ini, sehingga mudah tersinggung, lalu bikin diri macam orang hebat. Sehingga ada 2 lagi di jemaat ini. Beta bilang yang terhebat di antara semua cuma satu, siapa? Yesus. Yesus yang karenanya kita cinta pelajaran ini. Yesus yang karenanya hari ini kebaktian persidangan Jumat yang ke-34 ini dibuka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau baca seluruh bagian Alkitab tadi yang ketemu sudah dengar akan hati-hati.
Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, ya, jangan sampai saudara hadir di persidangan ini, ya, menghadirkan kekuatan dan kuasa setan yang menghancurkan dan membinasakan. Biarlah saudara hadir di persidangan ini untuk menghadirkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan, ya, bukan menghancurkan dan membinasakan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Dan jangan benturkan GPM dengan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, PNL Benteng Atas, atau jemaat-jemaat kategorial yang lain. Itu juga roh setan. Roh yang mengadu argumentasi, roh yang mempertentangkan. Nah, roh itu yang ada saat Yesus menyembuhkan orang buta dan tuli. Karena kuasa setan itu. Di jemaat ini, beta yakin banyak orang buta dan tuli lagi. Ya. Hati-hati. Dan karena itu awas bicara. Dalam bacaan kita ini dikatakan bicara hati-hati. Sebab dengan bicaramu saudara akan dituntut. Di dunia ini, saat ini, tapi juga saat hakiman nanti. Ini luar biasa. Dan oleh karena itu sekali lagi beta mau bilang para bapak semua, bapak ibu semua, peserta persidangan jemaat yang terhormat ini, hormatilah Tuhan di dalam persidangan ini. Hadirkanlah Tuhan dalam persidangan ini. Berilah dirimu dikuasai oleh roh Tuhan. Sebab kalau roh Tuhan ada padamu dan kamu memberi diri dikuasai roh Tuhan, maka kerajaan surga sudah datang. Dan kalau kerajaan surga sudah datang, aman, damai semua, luar biasa. Dan itu berarti hari kasih sayang itu tetap nyata dalam kehidupan. Sengada tangisan, sengada helahai, sengada balisa hati, sehingga ada laki-laki yang pingsan tahu jalan pulang. Sehingga ada perempuan yang lakinya operasi, bininya juga operasi juga. Itu kenyataan. Nah, sebab apa? Ada roh Tuhan, roh takut akan Tuhan. Nah, roh yang tidak menghendaki ada pengkhianatan di dalam keluarga. Termasuk perceraian. Yang sekarang ini bahkan mungkin menjadi tren juga untuk orang-orang Kristen. Kalau ada pendeta yang bercerai itu luar binasa lagi. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, marilah saudara-saudara yang kekasih. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Yesus. Ingat, hanya karena kuasa Yesus ada padamu dan ada padaku, maka kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar yang memuliakan Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Ada pendapat orang bilang begini, manusia tak akan bisa hidup dengan baik jika dalam dirinya tidak diberi tempat bagi Yesus berkuasa atau Yesus menguasai hidupnya. Sebanyak apapun harta dan kekayaan seseorang, ia tak akan hidup dengan tenang bila ia tidak memberi tempat dalam hidupnya untuk Yesus berkuasa dan menguasai hidupnya. Sekuat dan sehebat apapun seseorang, ia akan menjadi lemah dan tak berdaya jika ia tidak memberi tempat untuk Yesus berkuasa dan menguasainya. Setinggi apapun pangkat dan jabatan, sehebat apapun gelar dan titel seseorang, ia mungkin akan menjadi sangat rendah, bahkan nau-nau lain. Ya. Kalau ia tidak memberi tempat bagi Yesus berkuasa dan menguasai kehidupannya. Jadi jangan sombong. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari katong, ya, hadirkan Yesus dan kuasanya dalam persidangan jemaat yang ke-34 ini. Supaya matamu terbuka, telingamu terbuka, lalu kalian melihat cinta dan kasih sayang Tuhan. Kalian melihat, kalian mendengar suara Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan supaya damai sejahtera ada di benteng atas ini, supaya tahun rahmat Tuhan itu benar-benar nyata. Kerjakan keselamatanmu. Ya. Jangan hari Valentine Day anak-anak muda bakal lempar di muka apa itu jalan di bawah ini. Ini kan luar biasa, luar binatang lagi itu. Yang seperti itu. Mana itu bukti kasih sayang yang kalian dengungkan, bikin pesta semalam suntuk, minum mabuk lagi. Ya, mungkin juga ada narkoba lagi.
Sebab banyak kehancuran terjadi karena itu. Valentine Day yang dilakukan di hotel-hotel, di penginapan-penginapan, pada akhirnya hamil di luar nikah. Lalu bilang, saya tahu apa lagi, gantung diri mampus. Ya. Aborsi di mana-mana. Tren itu. Tren hari Valentine Day yang mengancam keselamatan itu. Tapi mari kita ber-Valentine Day untuk Tuhan. Untuk menyatakan kasih karunia Tuhan bagi jemaat ini. Sehingga semua orang dalam jemaat ini merasakan sukacita. Karena pendetanya, karena penetuannya, karena diakennya atau semasnya, karena pengurus wadah-wadah. Ya, dalam jemaat Tuhan ini adalah orang-orang yang hadir untuk membawa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan dengan demikian beta percaya semua orang bahagia menyambut kehadiranmu dan kehadiranku dalam pelayanan. Yang bertelinga mendengar, amin.